Halo semua, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Ini Guru Budi. Pada hari ini saya akan mencoba membahas topik LK 2.3 Rencana Aksi dengan pendekatan Understanding by Design atau UBD pada PPG dalam jabatan tahun 2023 tahap kedua. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan Bapak Ibu sudah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video berkualitas dari kami. Oke, mari kita mulai. Jadi, pertama-tama, apa itu LK 3.2 Rencana Aksi? LK 2.3 ini adalah salah satu komponen LK yang ada dalam pembelajaran PPG tahun 2023 tahap kedua kali ini. Ini adalah LK baru, di mana di PPG sebelumnya tidak muncul LK 2.3, hanya sampai LK 2.2. Pada LK 2.3 ini, ada beberapa pendekatan, dimulai dari di sini dicontohkan tentang rancangan ini disusun berdasar backward design dalam konsep understanding by design. Nah, ada tiga kolom pada LK 2.3 ini. Di kolom pertama itu adalah LK dengan tulisan tujuan ya. Di sini di kolom tujuan ini apa hasil yang diinginkan. Nah, tujuan ini diturunkan dari CP bila Bapak Ibu dari menggunakan kurikulum Merdeka atau KD, Bapak Ibu menggunakan kurikulum 2013. Dan dikaitkan dengan permasalahan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu identifikasi di LK sebelumnya. Untuk tujuan pembelajaran ini, kita berfokus pada apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan-tujuan ini akan menjadi panduan bagi Bapak Ibu dan siswa dalam proses pembelajaran. Lalu di kolom kedua ada bukti penilaian. Apakah bukti penilaian yang harus ada untuk membuktikan bahwa siswa telah mencapai tujuan atau menuju tujuan pembelajaran? Nah, pada kolom kedua ini adalah cara kita mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran sudah tercapai. Nah, ini termasuk berbagai bentuk penilaian seperti tes, proyek, atau tugas. Lalu di kolom ketiga, di situ ada kegiatan pembelajaran dan asesmen formatif. Pada kolom ketiga ini, kegiatan atau aktivitas apa yang secara bertahap dapat membantu siswa memberi bukti penilaian dan mencapai tujuan pembelajaran. Dan kegiatan atau aktivitas apa yang dilakukan guru dan siswa untuk mengetahui hambatan siswa dan memantau ketercapaian tujuan. Pada kolom ketiga ini, mungkin kita bisa mengisi dengan kegiatan belajar atau langkah-langkah yang akan kita ambil untuk mencapai tujuan dan cara kita memantau pemahaman siswa selama pembelajaran melalui misalnya dengan asesmen formatif. Nah, sebelum kita mencoba mengisi, apa sih pendekatan backward design atau desain mundur? Pada LK 2.3 ini ada istilah desain mundur atau backward design. Ini adalah konsep yang sangat penting dalam sebuah understanding by design ya. Dalam desain mundur, kita mulai dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Ini adalah apa yang ingin dicapai oleh siswa pada akhir pembelajaran. Kemudian, kita merancang bukti penilaiannya yang akan membantu kita menilai pencapaian tujuan. Terakhir, kita merencanakan kegiatan pembelajaran yang akan membantu siswa mencapai tujuan tersebut. Misalnya, contoh di sini tentang memahami konsep ilmiah tertentu. Kita akan merinci apa yang harus siswa pahami, ya. Terus bukti penilaiannya mungkin kita bisa memberikan siswa tugas proyek untuk merancang dan menjalankan eksperimen sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Selain itu kita dapat mengadakan diskusi kelas dan mengumpulkan pertanyaan untuk mengukur pemahaman siswa. Nah, baik kita akan coba mengisi kolom. Ini ada tadi sudah coba isi. Kita coba di kolom kedua. Di kolom pertama tadi saya mencoba mengaitkan tujuan tentang letak dan luas wilayah Indonesia dengan model pembelajaran guru yang masih bersifat monoton dapat memberikan beberapa perspektif ke depan. Nah, ini kita coba dari di kolom yang kosong. Kali ini saya berbicara tentang pembelajaran matematika sekolah dasar
dengan materi atau topik pembelajaran pecahan. Yang pertama kita isi tujuan. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran ini kita mulai bisa memahami konsep pecahan dan keterkaitannya dengan bilangan bulat. Bisa kita pindahkan, kita isi. Lalu mungkin tujuan pembelajarannya tidak hanya satu, bisa dua. Nah, mampu melakukan operasi dasar dengan pecahan, termasuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini saya mencoba. Lalu saya di sini membuat 3 tujuan pembelajaran. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pecahan. Ini ada 3 tujuan pembelajaran. Karena keterkaitannya dengan identifikasi masalah yang sebelumnya, di LK sebelumnya itu saya membuat permasalahannya adalah kemampuan siswa dalam matematika dasar, khususnya pada bilangan pecahan. Nah, ketika kita sudah mengisi tujuan, kita akan mengisi kolom kedua, bukti penilaiannya. Seperti apa sih bukti penilaian untuk mencapai tujuan yang sudah kita pilih, ya. Jadi bukti penilaian ini sebagai alat agar tujuan kita tercapai, menurut saya seperti itu. Nah, untuk bukti penilaiannya kita bisa menggunakan ujian tertulis, ya, di mana siswa akan mengikuti ujian tertulis, lalu bisa dengan proyek, itu pengaplikasian pecahan. Nah, jadi ada 2 di sini. Bukti penilaian yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi sudah kita tuliskan di kolom pertama. Oke, kolom pertama, kolom kedua sudah. Kita lanjut ke kolom ketiga, adalah kegiatan belajar dan asesmen formatifnya. Untuk kegiatannya, kita bisa menuliskan, mungkin ini sebagai gambaran kita untuk nanti menyusun perangkat rencana aksi, ya Bapak Ibu. Jadi kita nanti dalam menyusun modul ajar atau rencana pembelajaran atau RPP itu kita sudah bisa. Nah, di sini saya menuliskan pendahuluan. Jadi guru akan memperkenalkan konsep pecahan dan menjelaskan relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama itu, lalu yang kedua, melalui pembelajaran konsep, siswa akan belajar. Jadi lebih ke langkah-langkah pembelajaran yang bisa tadi di sini kegiatan yang dapat membantu siswa memberikan bukti penilaian dan mencapai tujuan pembelajaran, sampai kegiatan yang untuk mengetahui hambatan siswa dan memantau ketercapaian tujuannya. Nah, ini melalui latihan soal, mungkin latihan soal ini menjadi salah satu cara guru untuk mengetahui hambatan dalam mencapai tujuan pembelajaran dari siswa tersebut. Lalu ada proyek juga menjadi salah satu kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita pilih. Nah, tapi jangan lupa nanti Bapak Ibu tetap berpatokan dengan LK yang sebelumnya, di mana di situ kan Bapak Ibu di LK 2.2 sudah menentukan solusi. Misalnya dengan penggunaan model apa, berarti bila Bapak Ibu misalnya menggunakan model PBL, Problem Based Learning, kita juga harus memperhatikan sintak dari PBL itu. Ada 5 sintak dari PBL ya Bapak Ibu. Dan model-model lain juga memiliki sintak kayak seperti discovery, kontekstual, atau model pembelajaran inovatif yang lain. Nah, ini kita sudah isi. Mungkin ini nanti akan menjadi
panduan kita atau menjadi kisi-kisi kita untuk menyusun perangkat rencana aksi kita gitu. Jadi di sini juga diminta Bapak Ibu bisa membaca lagi dari panduannya. Nah, 2 sampel pemahaman. Nah, ini ada contoh tentang formulasi pemahaman dan pertanyaan kunci atau pemantik. Nah, kita juga diminta kalau tidak salah di sini untuk melampirkan bukti penilaian, instrumen penilaian. Di sini terkait bukti penilaian. Nah, draft kisi-kisi dan rubrik penilaian dapat disertakan di lembar terpisah. Jadi di LK2.3 ini kita diminta draft kisi-kisi dan rubrik penilaian dapat disertakan di lembar terpisah. Jadi kita buat juga mungkin kisi-kisi penilaian tes atau penilaian keterampilan atau sikap. Nah, itu kita buat rubriknya di kolom terpisah. Jadi itu contoh dari pengisian LK2.3. Mudah-mudahan tidak jauh melenceng ya Bapak Ibu, karena kita sama-sama masih belajar dan ini merupakan LK baru di PPG dalam jabatan tahun 2023 tahap 2. Ya, jadi itulah gambaran umum tentang LK2.3 rencana aksi dengan pendekatan understanding by design. Dengan pendekatan ini kita dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif, relevan, dan berfokus pada pemahaman siswa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan ragu untuk memberikan komentar atau pertanyaan di bawah, dan kami akan dengan senang hati menjawabnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda menemukan informasi yang bermanfaat. Terima kasih sekali lagi dan selamat belajar dan semoga sukses di PPG Daljab tahun 2023. Sampai jumpa.